40 tahun, dibawa ke IGD, ada kecelakaan 1 jam yang lalu. Ada nyeri dada, nah tekanan darahnya juga di sini rendah ya, tapi dikasih tahu teman-teman, frakturnya dari IGA ke-3 sampai ke-6. Terpenuhi nggak syaratnya? Ya, kalau gitu apa nih diagnosanya? Fraktur IGA 36. Terpenuhi ya? Ada minimal 3 tulang yang patah. Dia 3, 4, 5, 6. Oh, ada 4 nih Bang. Udah terpenuhi syaratnya. Maka diagnosanya flat chest. Ingat, kalau tidak terpenuhi diagnosanya, maka diagnosanya menjadi fraktur kosta. Jadi jangan bingung. Oke, sekarang kita masuk ke topik bedah anak. Sebelum masuk ke bedah anak, ada yang mau dibahas nggak? Didiskusiin. Masih aman ya? Nah, kalau gitu kita bahas untuk topik bedah anak ini yang pertama nanti kalau keluhannya berupa muntah-muntah, lihat dulu muntahnya itu hijau atau tidak hijau. Kalau muntahnya hijau, maka namanya adalah muntah biliar. Kenapa bisa hijau? Karena ada cairan empedu. Ingat cairan empedu, teman-teman, itu mulai ada di duodenum. Maka kesimpulannya, kalau muntahnya muntah hijau, artinya gangguannya mulai dari duodenum ke bawah. Tapi kalau nanti muntahnya non-biliar, artinya muntahnya tidak warna hijau, maka gangguannya berada di atas dari duodenum. Berarti mulai dari gaster ke atas. Itu aja sih yang perlu diingat. Ya, nanti kita bahas ada atresia esofagus, ada HSP, ya. Kemudian kalau nanti muntah yang biliar, duodenum ke bawah ada atresia duodenum, jejunum, ileum, ada Hirschsprung disease, ada atresia anus. Itu kalau keluhannya muntah-muntah. Nanti ada juga keluhannya mungkin berupa nyeri perut. Jadi nanti anaknya mengeluhkan nyeri perut atau nanti anaknya gerak-gerak, dancing sign. Nanti kita bahas. Atau mungkin ada tanda khasnya ya, kayak ada suara dari dam kontur, dam stefung ya. Itu contohnya kayak volvulus, insusepsi vagina. Nanti kita akan bahas. Atau ada juga benjolan, ada massa muncul di depan dari perutnya. Biasanya itu karena tidak terbentuk dinding perut dengan sempurna. Ada omfalokel, ada gastroschisis. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, kita masuk ke topik yang pertama, muntah dulu, di mana ini muntahnya non-biliar, artinya tidak warna hijau. Berarti kesimpulannya gangguannya dari gaster ke atas. Yang pertama terganggu namanya atresia esofagus. Esofagusnya nggak bolong sampai ke gaster. Ya, kita lihat ya orang normal. Orang normal, ini teman-teman, esofagusnya terhubung sampai ke gaster. Ini normal. Tapi teman-teman boleh lihat, orang atresia esofagus, esofagusnya tidak terhubung dengan gaster. Macam-macam tipenya, terserah. Walaupun macam-macam tipenya, intinya ya, teman-teman, esofagusnya tidak terhubung langsung dengan si gaster. Jadi terhubung kemana, Bang? Malah kadang terhubung ke trakea, ke sistem pernapasan. Makanya gejala atresia esofagus itu yang pertama, anaknya akan kelaparan ya. Gimana nggak kelaparan? Sampai ngileran, saking kelaparannya. Orang semua makanan nggak bisa masuk ke gaster, nggak bisa diserap. Karena kan nggak nyambung esofagusnya ke bawah. Ya kan? Bahkan bisa batuk-batuk nih. Kalau yang terhubung dengan trakea, bisa sampai batuk-batuk. Karena bukannya masuk ke lambung, malah masuk ke sistem pernapasan makanannya. Biasanya atresia esofagus itu punya faktor resiko. Jadi waktu hamil dia polihidramnion. Jadi kalau terlalu banyak cairan ketuban saat hamil, itu faktor resiko terjadinya atresia esofagus. Ini pernah ditanya teman-teman. Ya, jadi jangan nggak tahu ya. Kalau orang polihidramnion, itu faktor resiko jadi apa? Atresia esofagus jawaban. Pemeriksaannya gampang banget. Kalau dipasang NGT, NGT-nya bakalan menggulung. Atau kadang bahasa kerennya sering dibilang coiling. Coiling NGT. Kenapa menggulung, Bang? Ya, NGT-nya nggak bisa masuk ke gaster. Jadi gulung aja kan, menggulung dia ya. Jadi ketika dimasukkan NGT, NGT-nya ya gulung-gulung di sini aja, teman-teman. Karena nggak bisa masuk ke gaster. Orang normal kan NGT bisa masuk ke gaster. Nah, itu namanya coiling NGT ya. Dan nanti biasanya kalau kita foto, ingat di sini kalau di foto, nanti kita bisa jumpai gambaran namanya nogesis atau glacis abdomen ya. Nogesis itu kayak gini teman-teman, nggak ada udara sama sekali di perutnya. Atau ini seperti gambaran kayak kaca atau glacis ya, glacis abdomen gitu. Atau nogesis abdomen ya. Oke. Berikutnya ada HSP. Nah, hati-hati ya. Kemarin udah sempat abang bahas, kita kayaknya udah pernah masuk topik
home kan, teman-teman ya. Hati-hati bedakan HSP pada topik home dengan HSP pada topik bedah. Kalau kita cerita topik bedah, HSP itu adalah hipertrofi stenosis piloris. Kalau cerita home itu Henoch Schloen purpura ya. Nah, ini hipertrofi stenosis pilorus. Apa itu, Bang? Bagian bawah dari gasternya menyempit. Teman-teman bisa lihat nih. Ini yang disebut dengan HSP. Bagian bawah dari gasternya menyempit. Orang normal ini harusnya tipis aja nih. Ya, tipis aja. Nah, jadi lebar rongganya. Nah, kalau HSP rongganya jadi kecil banget rongganya ya, karena ininya membesar. Hipertrofi. Oke. Ciri-cirinya teman-teman, makanan itu nanti nggak bisa susah masuk ke duodenum. Ya, kita tahu bahwa penyerapan nutrisi itu di usus. Jadi gimana nih mau diserap? Gimana anaknya nanti mau makan ya kan? Karena numpuk di sini semua nih biasanya makanan. Karena nggak bisa berlanjut ke duodenum. Makanya ciri-cirinya kalau dipalpasi, perut anaknya itu dijumpai kayak ada biji zaitun atau olive sign. Sebenarnya itu bukan biji zaitun, tapi makanan yang nggak bisa masuk ke duodenum, numpuk semua nih di epigastriumnya. Jadi kayak benjol gitu, kayak bulat. Dan kalau kita foto ronsen, nanti gambarannya single bubble. Jadi fotonya berlanjut teman-teman. Kalau tadi no bubble atau no gases, nggak ada udara. Kalau ini single bubble, cuma ada satu udara doang kalau di foto. Atau kalau teman-teman periksa barium mil, jadi harus ingat ya, satu foto BNO itu maksudnya foto ronsen biasa, nggak pakai zat kontras. Kalau barium mil itu difoto pakai zat kontras. Nanti teman-teman bisa jumpai gambaran kayak mushroom, kayak jamur ya, umbrella, kayak payung, string sign, atau caterpillar sign, kayak ulat bulu. Yuk, kita lihat. Mana bang yang kayak jamur, kayak payung? Ini dia teman-teman, namanya mushroom. Kalau string, ini kan kayak string, teman-teman, kayak senar, tali, string. Kalau caterpillar nih kayak ulat bulu kan? Nah, ulat bulu nih. Nah, ini dia namanya. Oke, itu dia ciri khas dari HSP. Jadi ingat aja atresia esophagus no gases, kalau ini single gases atau single bubble. Terapinya harus segera diresusitasi, harus segera dikasih nutrisi parenteral. Jadi dikasih nutrisi di luar dari jalur makanan biasa. Karena tadi makanan nggak bisa diserap, penyerapan nutrisi di duodenum ke bawah. Dia nggak ada tadi untuk masalah penyerapannya. Jadi anaknya kelaparan, harus segera dikasih nutrisi. Dan segera dirujuk. Kalau ditanya terapi yang tepat, ya rujuk untuk dioperasi. Biasanya sih kalau untuk bedah anak, teman-teman fokus saja ke penegakan diagnosa. Sering ditanya itu kalau nggak penegakan diagnosa, gambaran radiologinya. Makanya harus diingat-ingat gambaran radiologinya ya. Oke, nah itu dia kalau kita bahas muntah yang non-biliar. Sekarang kita bahas muntah biliar. Artinya muntahnya warna hijau. Maka tadi kesimpulannya gangguannya dari duodenum ke bawah. Duodenum, jejunum, ileum, dan seterusnya. Biasanya teman-teman, seringkali nanti kalau gangguannya dari duodenum ke bawah, itu ada gejala distensi abdomen. Distensi abdomen itu pasiennya mengeluhkan sakit biasanya perutnya, agak membesar perutnya. Bahkan kadang pada beberapa kasus bisa dijumpai dam kontur dan dam Steinfung. Ada yang tahu dam kontur atau dam Steinfung ini apa? Kalau orang awam sering bilangnya, dok, kayak ada ular dok di perutnya dok, masuk ularnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dam kontur itu kita bisa melihat ususnya dari luar. Bukan ususnya kelihatan, enggak, tapi kayak tercetak gitu ususnya teman-teman. Ada dam Steinfung kita bisa melihat pergerakan peristaltiknya. Bukan melihat langsung, tapi kayak seolah-olah kelihatan. Makanya terlihat seperti ular yang masuk ke dalam perut. Ya, nah itu dam kontur dan dam Steinfung. Ini agak jarang. Yang lebih sering itu adalah yang ini, teman-teman, metallic sound. Jadi kalau ada distensi abdomen, ini biasanya pasti jumpa, ya. Jadi seperti ada suara 2 sendok kita pukul-pukul, ya, itu metallic sound atau suara dari khas distensi abdomen. Jadi gejala distensi abdomen itu biasanya perutnya membesar, pasiennya susah BAB, sakit, ya. Nah, itu gejala distensi abdomen. Oke, yang pertama teman-teman kita lihat dulu deh. Kalau kita bahas atresia-atresiaan, ini paling sering gangguannya pada neonatus. Jadi cek dulu neonatusnya itu udah BAB nggak sih pertama kali? Normalnya neonatus itu harus pup.
Di bawah 24 jam harus ada pup pertama kali. Itu namanya mekonium. Mekonium itu pup pertama dia. Kalau udah ditunggu sampai di bawah 24 jam, nah itu dia ada pupnya. Berarti itu biasa jadi atresia duodenum atau atresia jejunum. Satu lagi nanti abang tambahin atresia ileo. Nah, tapi kalau dia nggak bisa pup-pup, teman-teman, ya, jadi di atas 24 jam belum pup juga dia nih, belum ada mekoniumnya, maka itu nanti bisa jadi ke Hirschsprung disease atau atresia aneh. Nah, kita bahas dulu yuk. Jadi ini gangguannya pada neonatus di mana dia masih bisa pup nih, di bawah dari 24 jam. Ya, yang pertama ada namanya atresia duodenum, sesuai dengan namanya, dua, ya kan? Jadi nanti kalau di foto, udaranya juga ada dua, double bubble sign. Ya, satu, dua udaranya. Jadi berurut ya kan? Kalau dari esofagus, kan esofagus baru gaster, baru duodenum, baru jejunum, baru ileum. Kan itu urutan anatominya. Maka kalau esofagus, no gases, tidak ada udara. Kalau dia gaster, single bubble atau single gases, satu udara. Masuk ke duodenum, double bubble, ya, dua bubble. Gitu juga, kalau masuk ke habis dari duodenum apa? Jejunum. Maka gambarannya triple bubble, ada tiga udaranya. Satu lagi teman-teman, nanti bisa juga atresia ileum. Kalau atresia ileum gimana bang gambarannya? Multiple bubble. Gitu. Atresia ileum. Maka gambarannya apa? Multiple bubble. Jadi lebih dari tiga. Multiple bubble. Lebih dari tiga udaranya. Gampang ya? No bubble, single bubble, double bubble, triple bubble, multiple bubble. Lebih dari tiga. Oke. Next, berikutnya kalau anaknya dia nggak bisa teman-teman. Nggak ada pup pertamanya, mekoniumnya itu lebih dari 24 jam. Ini udah jelas nggak normal banget nih ya. Pasti langsung ke identifikasi. Ada dua penyakitnya. Bisa ada Hirschsprung disease, bisa ada atresia aneh. Hirschsprung disease ini teman-teman, itu karena ada bagian bawah dari ususnya yang tidak punya persarafan. Jadi kalau orang normal, bagian sampai rektumnya, sampai anusnya itu kan pasti ada sarafnya. Ini yang normal. Nah, tapi orang Hirschsprung disease, sisi bawahnya ini nggak punya saraf nih. Makanya jadinya bentuknya agak aneh nih. Makanya kalau seringkali ketika diperiksa nanti di biopsi itu tidak ada persarafan atau sering dibilang gambarannya aganglion. Aganglion itu artinya nggak ada sarafnya pada sisi bawah. Gejalanya, usus bagian bawah yang tidak punya saraf itu kalau difoto jadinya lebih gede teman-teman. Megakolon nih. Nah, lebih gede. Jadi yang menggede ini justru yang nggak punya saraf. Kalau di foto pakai zat kontras, nanti dia bilang ususnya seperti kayak corong atau kayak sawtooth. Ya, sawtooth itu kayak gigi ikan hiu. Ini teman-teman, sawtooth irregularity. Nah, ini gambaran daripada usus yang tidak punya saraf. Dan kalau di biopsi nanti dijumpai aganglion, memang tidak ada sarafnya. Biasanya kita perlu tahu paling sebagai dokter umum itu letak rendah atau letak tinggi aja biar tahu nanti untuk ke dokter bedah digestifnya, ya kan? Kalau dia letak rendah, biasanya itu memang dia bakal bisa BAB ujung-ujungnya walaupun agak lama, di atas dari 1 hari, dan itu BAB-nya nyemprot. Tapi kalau dia letak tinggi, itu artinya BAB-nya nanti tidak menyemprot. Bang, maksudnya letak tengah, letak tingginya itu maksudnya gimana sih, Bang? Letak bagian yang tidak ada sarafnya. Makin dekat dia dengan anus, maka namanya letak rendah. Contoh, di sini yang nggak ada sarafnya. Ini namanya letak rendah. Makin jauh dari anus yang tidak ada sarafnya, misalnya di sini ya, maka namanya letak tinggi. Jadi tinggi rendahnya itu patokannya dari si anusnya. Makin dekat ke anus ya rendah, makin jauh ya letak tinggi. Oke, ya jadi cukup itu aja. Sebagai dokter umum ya lihat aja BAB-nya nyemprot atau tidak. Toh yang nangani juga nggak kita. Ini udah dokter bedah digestif atau dokter bedah anaknya lah yang menangani ya. Oke, ini jadi gangguannya pada neonatus. Ada lagi atresia ani. Sebenarnya atresia ani nggak perlu ribet-ribet, ya kan? Langsung kita udah tahu. Begitu diinspeksi, oke. Ini pasiennya tidak punya lubang anus. Anaknya pastilah, gimana dia mau pup? Kayak mana mau keluar mekonium? Orang lubangnya nggak ada. Mau keluar dari mana?
Nah, sebagai dokter, kita biasanya perlu foto. Fotonya itu pakai posisi KCP, nih chest position, kayak posisi main kuda-kudaan gitu ya. Atau sering namanya posisi invertogram. Jadi posisi KCP itu namanya posisi invertogram. Di foto. Kenapa? Biar tahu dia letak tinggi atau letak rendah. Sama kayak tadi ya, letak rendah itu artinya dekat dengan anus, letak tinggi itu artinya jauh dari anus. Ini sebenarnya untuk bantu dokter bedahnya aja. Jadi kalau letak rendah ya mungkin nanti bisa cuma ditarik aja ususnya. Tapi kalau letak tinggi ya mungkin harus ada tindakan kolostomi. Ya ini nggak kita, ujung-ujungnya kita rujuk. Oke, gampang ya Bang Rasa ya. Terus terapinya diapain Bang? Oke, ini semua teman-teman, terapinya kan bakalan harus dioperasi. Maka untuk persiapan operasinya itu kita kenal dengan namanya NIDAR. Jadi NIDAR ini persiapan sebelum operasi. Yang pertama nakter, anaknya dipuasakan dulu, biasanya paling nggak 7-8 jam sebelum tindakan. Pasang infusnya, pasang NGT-nya, kasih antibiotik profilaksis, segera rujuk ke rumah sakit untuk dioperasi. Itu NIDAR. Ya. Oke, ini yang teman-teman harus ingat. Next, berikutnya adalah volvulus dan intussusepsi. Ini paling gampang. Ini paling sering kedua penyakit ini karena salah orang tua. Pasti salah orang tua. Nggak mungkin salah anaknya biasanya. Paling sering, kedua penyakit ini terjadi karena satu, riwayat manuver abdomen. Dipijet-pijet perut anaknya. Ya, dikusuk. Padahal bukan terlatih yang ngusuk. Boleh mungkin anak-anak dikusuk. Kadang ada fisioterapi pada anak tertentu untuk menghindari kolik abdomen. Itu dipijet memang. Tapi ada latihannya, terlatih ya, ada tenaga ahlinya. Ini pijet-pijet sendiri sembarangan. Atau makan tidak sesuai usia. Masih 6 bulan udah dikasih makanan, nasi. Ya, masih 6 bulan dikasih ikan, lauk pauk. Nah, ini pasti nih. Kalau ada salah satu di antara dua ini, maka kemungkinan penyakitnya adalah volvulus atau intussusepsi. Volvulus itu ususnya terpelintir, teman-teman. Kalau intussusepsi, ususnya masuk ke dalam usus yang lain. Ya, usus makan usus. Kira-kira kalau volvulus itu teman-teman, ususnya terpelintir. Maka tinggal kita lihat ya, yang terpelintir itu usus yang di tengah-tengah, di daerah midgut, atau yang terpelintir itu di ujung-ujung dekat anus, di kolon sigmoidnya. Gimana bedainnya, Bang? Lihat aja, teman-teman. Kalau dia nanti di foto, barium enema gambarannya corkscrew. Corkscrew itu gambaran kayak baut. Ya, corkscrew itu teman-teman gambaran seperti baut. Mana tuh Bang? Yang kayak baut. Ini teman-teman, corkscrew nih. Kayak baut kan? Nah, gini kan kayak baut ya. Ini gambaran corkscrew. Itu berarti yang terpelintir tuh midgut. Sisi tengah ususnya. Tapi kalau yang sigmoidnya yang terpelintir, itu nanti gambarannya coffee bean. Oke, kayak biji kopi ini ya. Ini kayak biji kopi. Bang, gimana biar gampang ingatnya? Gampang banget. Ada smart way-nya nih teman-teman. Ya, ingat aja. Cowok maco. Cowok maco suka kopi, ya kan? Nah, cowok maco itu kan minumnya kopi hitam ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi corkscrew itu M, midgut. Suka kopi S. Kalau sigmoid yang terganggu kopi, kopi bean. Jadi ingat aja ya, cowok maco suka kopi. Oke, itu volvulus. Ada lagi intussusepsi, karena tadi ya, dipijet-pijet lah, atau makan nggak sesuai usia, ususnya masuk ke usus yang lain. Kira-kira gambarnya gini, teman-teman. Nih, ini usus normal. Nah, ini intussusepsi. Ususnya ini masuk ke yang ini ya, masuk dia ke sini. Nah, kalau cerita intussusepsi, ini biasanya, teman-teman, baik nama gejala, nama pemeriksaan, seringkali nama-nama makanan. Contoh, nih, kalau dia BAB, BAB-nya seringkali warna merah kayak warna merah jelly katanya. Jadi kalau BAB, BAB-nya warna merah. Ada anak habis dipijat perutnya atau makan nggak sesuai usia, tiba-tiba BAB-nya kayak merah jelly. Terus, kalau kita palpasi perutnya, itu bagian yang mengalami intussusepsis terasa seperti pisang, atau kayak sosis, atau kayak pseudoporsio. Kalau di USG gambarnya kayak donat atau target sign.
atau pseudokidney. Yang mana Bang? Yang kayak donat. Ini teman-teman, kan kayak donat ya. Ini donat. Ini yang kalau dipalpasi nih katanya kayak pisang. Dipalpasi kayak pisang, kayak sosis. Ya, nih dipalpasi nih kayak pisang, kayak sosis nih. Oke ya. Nah, untuk pemeriksaan kontrasnya nanti bisa dijumpai ada coil spring ini juga ya. Jadi kalau di foto pakai zat kontras coil spring. Coil spring itu per teman-teman atau pegas ya, per atau pegas ini teman-teman. Per atau pegas ya. Nah, gambarnya seperti ini biasanya ini. Per atau pegas. Coil spring. Oke, nanti terapinya itu mirip kayak untuk pemeriksaan penunjang. Jadi direduksi dengan barium enema. Maksudnya gimana nih, Bang? Jadi teman-teman disemprotkan zat kontras dari anus. Harapannya begitu zat kontrasnya disemprotkan dari anus, ini akan mendorong ususnya ini kembali keluar. Nah, itu ya. Jadi reduksi manual dengan barium enema disemprotkan zat kontras, harapannya begitu disemprotkan zat kontras mendorong ususnya kembali ke luar. Itu untuk terapi awalnya. Kalau terapi definitifnya nggak bisa juga, ya berarti harus operasi lah. Kalau operasi, ya berarti harus kita nidarkan. Gitu. Oke. Next, yang terakhir ada benjolan ya, ada massa di depan daripada si perutnya. Biasanya ini teman-teman gangguan defek kongenital dari lahir, di mana organ ususnya ini keluar. Oke, ada dua, gampang banget. Ada ompalokel. Ompalokel tuh kalau ususnya keluar, tapi masih dibungkus selaput. Ini contoh gambarnya. Nah, jadi keluar ususnya, nggak ada penutupnya, tapi masih ada pembungkus selaput. Maka kalau ompalokel ini dilapisi aja dengan kasa enacet. Ada lagi teman-teman dengan gastroskisis. Kalau gastroskisis itu teman-teman nggak ada selaputnya. Oke ya, nah jadi ini dia. Di luar dari ususnya ini keluar, nah tapi nggak ada selaput yang bungkus. Ini namanya gastroskisis. Maka kalau gini harus kita bungkus ususnya ya dengan kain yang steril apapun. Contoh pakai urin bag yang steril boleh, silo bag. Intinya kain yang steril lah ya, membungkus ini baru dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan dibiarkan terburai gitu aja. Oke, ya. Sekarang kita bahas soalnya teman-teman. Sebelum bahas soalnya ada yang mau ditanya nggak sih? Aman? Oke, kalau aman ya coba kita bahas soalnya. Yang pertama nih ada bayi usia 2 hari datang dengan keluhan selalu memuntahkan ASI. Pasien saat ini udah nggak nangis karena udah lemah banget. Oh, berarti udah dehidrasi banget ya teman-teman ya. Ubun-ubunnya udah cekung, matanya udah cowong. Wah, ini udah dehidrasi banget. Waktu dimasukin NGT katanya NGT-nya coiling, muter-muter. Apa nih diagnosanya? Gampang ya. Ada coiling NGT, tadi udah Bang kasih tahu coiling NGT itu khas dari benar. Atresia esophagus. Oke, delta. Ya, lanjut. Oke, ini gampang. Ada pasien nih juga muntah setiap kali disusui, tapi nggak dibilang warna hijau muntahnya. Oke, berarti muntahnya muntah non-biliar ya. Berarti gangguannya pasti dari gaster ke atas nih. Waktu dipegang perutnya katanya kayak ada olive, kayak ada zaitun. Nah, ada tahu tuh. Waktu di foto katanya ada mushroom sign. Apa nih diagnosanya, teman-teman? Iya, HSP ya. Oke, hipertropik stenosis pylorus. Oke, lanjut. Ada bayi 3 hari. Muntah 2 hari yang lalu. Muntahnya warna hijau. Oke, muntah warna hijau berarti gangguannya duodenum ke bawah. Waktu di foto BNO katanya gambaran ususnya megakolon. Ususnya gede. Makanya tadi yang bilang ya, topik bedah ini, bedah anak, sering itu dari gejala, menegakkan diagnosa sama fotonya ya. Ya, foto megakolon. Nih gambarnya. Iya, ini adalah si isprung, teman-teman. Gampang ya. Dan nanti kalau dilakukan ini ya, teman-teman ya, ada nggak sih? Oh, nggak. Dan kalau nanti gold standarnya ini harus dilakukan biopsi. Kalau di biopsi nanti dijumpai apa, teman-teman? Ada yang masih ingat tadi? Kenapa bisa terjadi hispongris? Iya, mantap. Aganglion ya. Nah, nggak ada sarafnya, makanya membesar ususnya ya. Oke, mantap.
Lanjut. Oh, ini gampang teman-teman ya. Ada anak, perutnya kembung 1 hari, ada juga muntah warna hijau. Udah tidak buang air besar 2 hari. Oke. Terus waktu difoto gambarannya kopi. Ya, apa nih teman-teman? Coffee bean sign. Ya, Volvulus yang mana? Midgard atau sigmoid ya? Gampang nih, sigmoid. Ingat aja ya, cowok maco suka kopi, ya kan? Jadi kalau suka, S sigmoid kopi. Oke, mantep. Lanjut, yang berikutnya. Ada anak, Jared nangis sejak pagi tadi. Nah, berhenti menangis meskipun diberikan susu dan diperlihatkan video smartphone. Ini salah. Hindari nangisnya pakai smartphone. Nggak boleh, teman-teman anak-anak ya. Oke, terus habis itu waktu di USG gambarannya kayak gini teman-teman. Nah ini gambarnya kayak apa nih ya? Kayak donat ya teman-teman ya. Nah target atau donat ini apa nih diagnosanya? Bulat-bulat gini kayak donat gini. Iya ini adalah invaginasi ya atau intussuscepsi dari ususnya. Gampang. Oke, BAB-nya juga sesuai ya. Current red jelly ya. Jadi BAB-nya warna merah juga ya. Oke, ini dari gambar udah tahu nih diagnosa. Yuk, ada ususnya terburai, tidak ada dibungkus oleh selaput. Maka ini diagnosanya adalah, iya, gampang gastroskizis. Ya, oke. Ya, selesai topik bedah anak. Ada yang mau didiskusiin nggak sampai sini, teman-teman? Siaman? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas topik terakhir, yaitu adalah bedah plastik. Yang pertama kita mau bahas masalah luka bakar. Kalau kita mau bahas masalah luka bakar, yang perlu teman-teman ingat bahwa luka bakar itu ya etiologinya sumber panas ya, macam-macam sumber panas ya kan. Bisa aja nanti misal dari sinar matahari, sunburn ya. Jadi sunburn itu juga luka bakar. Ada dari api, mungkin dari bahan kimia, uap panas ya, intinya sumber panas loh. Maka kalau kita cerita luka bakar, yang pertama itu kita harus tahu derajat luka bakar. Derajat luka bakar tuh kita bisa bagi derajat 1, 2, dan 3. Kalau derajat 1, teman-teman, itu masih nyeri, masih merah, dan di sini nggak ada bulanya, teman-teman. Belum ada muncul bula. Maka itu derajatnya derajat 1. Oke. Ada lagi derajat 2. Kalau derajat 2, itu udah muncul bulanya. Gampang banget. Huruf abjad kedua apa? Huruf B, kan? Benar kan? Makanya kalau derajat 2 pasti ada bula. Derajat 2 dibagi lagi. 2A, 2B. Gampang banget. 2A. Berarti bulanya warna merah. Sedangkan kalau 2B, bulanya tuh warna putih, teman-teman. Pucat. Nah, gampang kan? A, merah. Kalau putih kan nggak ada huruf A-nya ya. Berarti 2A yang merah. Jadi kalau ada bula, bulanya warna merah, ya udah 2A. Kalau ada bula, bulanya warna putih, ya 2B. Gampang kan? 2A merah. Kalau derajat 3, teman-teman, ini udah nggak ada nyeri lagi. Kenapa kok derajat 3 nggak nyeri, Bang? Padahal kan dia yang paling parah. Karena sarafnya juga udah ikut terbakar. Ya, jadi sarafnya juga udah ikut terbakar. Makanya ya nggak ada lagi nyeri. Kita kan ada rasa nyeri karena ada saraf. Makanya ketika sarafnya rusak, ya dia tidak akan terasa nyeri lagi. Gitu ya. Makanya derajat 1 dan 3 ini kan sama-sama nggak ada bula. Bedainnya dari nyerinya. Derajat 1 nyeri, derajat 3 nggak ada nyeri. Kalau derajat 2 kan ada bula tuh, bedakan 2A, 2B, satu merah, satu putih. Tuh, satu yang pertama, harus tahu derajat luka bakar. Yang kedua, harus bisa rule of nine. Ini pasti ya, seringkali ditanya nih, karena untuk resusitasi cairan pada luka bakar memang harus mengikuti aturan rule of nine. Gimana tuh, Bang? Nih, yuk lihat. Kepala, depan dan belakang, itu 9. Kepala leher ya, kepala leher depan dan belakang itu 9. Dada, itu 9. Perut, 9. Punggung, 9. Pinggang, 9. Tangan, depan dan belakang 9. Nah, kaki boleh kayak gini. Kaki depan 9. Tapi kalau abang lebih menganjurkan gini, teman. Paha, depan belakang 9. Betis, depan belakang 9. Karena lebih sering di soal-soal kayak gitu. Jadi yang untuk kakinya diganti ya. Kalau ini kan
Kaki semua 9 belakang. Kaki semua sisi depan 9. Jangan. Ganti aja teman-teman, bagi dua nih. Jadi paha depan belakang 9, betis depan belakang 9. Karena sering kali kayak gini nih. Betis telapak kaki ya. Betis telapak kaki ini 9. Nah, lebih enak kayak gitu ya. Jadi ini 9 lagi. Oke, terus daerah inguinal itu 1%. Oke, itu rule of 9. Nah, tapi kadang mau juga, Bang, gimana kalau luka bakarnya itu abstrak, Bang? Jadi nggak memenuhi 9%. Ada yang tahu nggak? Kalau kita tidak bisa menggunakan rule of 9, memperkirakan luas luka bakar pakai apa? Mungkin ada yang tahu di sini? Kalau nggak bisa pakai rule of 9, pakai telapak tangan pasien ya. Nah, satu telapak tangan pasien itu 1%. Ya, jadi kalau tidak memungkinkan, Bang, nyebar-nyebar, tapi kecil-kecil nih, Bang. Nah, itu pakai aturan telapak tangan. Satu telapak tangan itu 1%. Oke? Dah. Emang kenapa sih, Bang, kok perlu tahu rule of nine? Karena penting untuk terapi cairannya tadi, teman-teman. Jadi, untuk resusitasi cairannya di sini kita bahas pakai formula Baxter ya. Bedanya nanti ada juga formula dari ATLS. Kalau ATLS bedanya di sini kali 2. Kalau Baxter kalinya 4. Jadi 4 kali luas luka bakar yang pakai rule of nine tadi kali berat badan. Hasilnya dibagi 2. Ya, 50% habiskan dalam 8 jam pertama semenjak kejadian. Nih ya, harus di-highlight nih. 8 jam pertama semenjak kejadian, sejak kejadian. Bang, kenapa perlu di-highlight? Karena ini sering diganggu di soal, teman-teman. Jadi nanti udah dihitung, tapi kejadian 2 jam yang lalu. Sering tuh nanti, misalnya dihitung, totalnya perlu 1000 cc, misal. Udah dihitung nih Bang rumusnya, totalnya 1000 Bang, 1000 cc. Oke, 1000 cc habis dalam 8 jam pula dibilang. Padahal udah kejadian 2 jam yang lalu. Enggak, 8 jam sejak kejadian. Karena udah 2 jam yang lalu, berarti tinggal 6 jam lagi. Gitu ya. Itu juga, Bang. Kejadiannya di soal 3 jam yang lalu, berarti sisa 5 jam lagi. 4 jam yang lalu, Bang, 4 jam lagi. Nah, gitu. Jadi 8 jam sejak kejadian. Baru setelah itu 16 jam berikutnya ya. Oke, ingat, yang pakai cairan itu kalau derajat 2 ke atas ya. Nggak mungkin dong derajat 1 diinfus, di loading cairan. Contoh deh, kita semua pasti paling nggak pernah lah ya sesekali kena sunburn. Apalagi waktu zaman-zaman SD dulu. Ya kan, kan sering tuh upacara ya kan. Setiap Senin upacara, kadang ada harinya panas tuh kena sunburn. Kan nggak pernah ketika kita kena sunburn kita diinfus, dicor cairan, di loading cairan, diguyur cairan. Kan nggak pernah. Makanya ingat ya, terapi cairan pada luka bakar mulai dari derajat 2. Karena derajat 1 itu sunburn, teman-teman. Nah, terus, lihat nih. Luas luka bakar tadi kan pakai rule of nine. Betul ya? Tapi ingat, maksimal rule of nine itu cuma boleh 50%. Jadi kalau kalian total-totalkan rule of nine-nya nih, ini kan dari total-total ini, Bang. Rule of nine, ternyata dapatnya 60, Bang. Jangan deh, 63 misalnya. 63%. Maka bukan pakai kali 63, enggak. Maksimal itu kalinya 50. Jadi kalau di atas dari 50% ya udah mentoknya di angka 50. Oke, tapi kalau di bawah 50 ya ikutin angkanya, Bang. Udah dihitung totalnya 27 ya, berarti kali 27. Bang, totalnya 18 ya, kali 18. Tapi kalau Bang dapatnya 72, ya berarti kali 50. Ya, maksimal di 50 pengalinya ya. Oke, itu dia. Terus nih teman-teman hati-hati dengan kondisi-kondisi misalnya nih ya. Kalau ada luka bakar yang perlu dirawat inap. Nih, yang pertama kalau luka bakarnya derajat 2 dan dia nanti itu lebih dari 10% atau pada lansia ini harus dirawat inap. Kalau luka bakarnya derajat 3 grade berapapun, nah ini harus dirawat inap. Kalau lukanya di daerah kritis, contohnya daerah wajah, kemaluan, lengan, nah ini harus dirawat inap nih. Oke, terus terapi awal, kalau ada luka bakar, sambil menunggu dibawa ke rumah sakit, guyurlah dengan air mengalir. Oke, kalau setelah sampai di rumah sakit, kita sebagai dokter, ya resusitasi cairannya, terus berikan antibiotik, pertimbangkan pemberian antitetanus. Ini yang paling penting juga, teman-teman. Paling banyak kasusnya sebenarnya. Orang meninggal karena luka bakar itu karena sepsis, paling sering.
Makanya pertimbangkan ini ya untuk antibiotik sama segera debridemen lukanya. Paling banyak kasusnya itu meninggal bukan karena dehidrasi, tapi lebih sering karena sepsis. Makanya meninggalnya biasa di hari ke-6, ke-7 gitu ya. Itu paling sering meninggalnya. Jarang di hari pertama, 2, 3 tuh pertama membaik dia tuh biasanya. Makanya jangan heran kadang ada video orang kena luka bakar habis itu masih bisa jalan dia. Iya, bukan di hari itu kritisnya nanti biasanya. Ya. Oke. Terus ada komplikasi-komplikasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, edem laring. Ya. Nah, ini kalau dia sering juga dikenal namanya trauma inhalasi sama teman-teman. Kadang sering dibilang nama lainnya trauma inhalasi. Jadi, dia itu menghirup uap panas. Kan namanya ada kebakaran. Kan uapnya panas juga itu. Uapnya itu terhirup dia. Uap panas itu mengiritasi ataupun membakar saluran napas. Termasuklah di laringnya ikut terbakar. Karena uap panas tadi. Maka ciri-ciri kalau dia menghirup uap panas yang bisa berpotensi membakar si laring. Pertama, bulu-bulu di wajahnya pada gosong tuh. Terus ini, dahaknya tiba-tiba jadi agak hitam. Suaranya tiba-tiba berubah serak. Nah, kalau ada pasien seperti ini, walaupun sekarang masih sadar, jangan dipulangkan. Ya, harus persiapan nanti mungkin perlu diintubasi. Karena bisa tiba-tiba jadi edem laring, ya, tiba-tiba jadi dia tidak bisa bernapas. Ya, kalau karena listrik, ya ini sebenarnya agak out of topic ya. Ini kalau karena listrik, ya bisa ada ventricle fibrilasi. Biasanya ciri-ciri kalau ada karena kena listrik, ada luka masuk arus listrik, ada luka keluar arus listrik. Ya, kalau ventricle fibrilasi sama seperti kardio lah ya. Kita harus kardioversi. Nah, satu lagi teman-teman, ini abang tambahin, ini sering keluar juga. Bisa terjadi sindrom kompartemen, teman-teman. Ingat ya. Jadi, kulit yang kena luka bakar, itu kulitnya akan mengeras. Maka dia akan menjadi sindrom kompartemen. Atau ada yang tahu? Sindroma kompartemen pada luka bakar, itu disebut juga dengan karena sindrom kompartemen ini punya banyak nama. Kalau teman-teman bahas topik kardiologi, namanya ALI, akut limb ischemia. Itu sindrom kompartemen. Kalau pada luka bakar, dikenal dengan, ada yang tahu? Huruf depannya K, kulit yang mengeras karena luka bakar. Ini dikenal dengan namanya kontraktur. Ya. Nah, kontraktur. Terapinya diapain, Bang? Nah, jangan pula fasiotomi. Ya kan, kadang kebanyakan kalau ditanya sindrom kompartemen, terapinya apa? Fasiotomi, Bang. Nggak semuanya fasiotomi, teman-teman. Karena tadi sindrom kompartemen itu banyak, ya. Nah, jadi sindrom kompartemen akibat luka bakar atau kontraktur terapinya itu adalah ekskarotomi, ya. Nah, ekskarotomi bukan fasiotomi, ya, beda. Oke, yang terakhir adalah sumbing atau skizis. Ini gampang banget ya. Tinggal lihat apa aja yang sumbing. Sumbing itu bisa bibir. Bibir itu bahasa Latinnya labio. Bisa gusi, ingat aja. Huruf depannya kan G ya. Gusi itu bahasa Latinnya genato. Atau bisa langit-langit. Atau palatum. Palatum ya. Palato. Gitu teman-teman ya. Kalau sumbing, ya skizis. Nanti tinggal perlu dibedakan sumbingnya itu komplit atau inkomplit. Komplit itu artinya celahnya atau sumbingnya dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Jadi kalau dari ujung ke ujung celahnya atau sumbingnya itu komplit. Kalau inkomplit, ya berarti tidak ujung ke ujung, kan gitu ya. Nah, tidak dari ujung ke ujung. Nah, ini contohnya ya, sumbingnya ya. Nih sumbing di bibirnya aja. Kalau bibirnya aja berarti labioskizis. Kalau dia sampai ke gusinya, labiognatoskizis. Nih gini teman-teman ya. Nah, kalau sampai ke palatumnya, labiognatoskizis. Nanti tinggal digabung-gabung aja. Bang, yang sumbing bibir dengan palatum, ya udah labiopalatoskizis. Bang, gusi dengan palatum, palatoskizis. Tinggal digabung-gabung. Dan ini biasanya gangguan kongenital, terapinya nanti dirujuk ke bedah plastik. Dirujuk ini sebenarnya untuk masalah estetikanya, kan nggak enak ya. Nanti anaknya jadi minder, nggak percaya diri. Maka kapan baru bisa dioperasi kalau terpenuhi syarat rule of 10? Jadi rule of 10 itu syarat kapan dia bisa dioperasi. Pertama, kalau berat anaknya minimal 10 pound atau 5 kilo, usia anaknya minimal 10 minggu, dan HB-nya minimal 10. Baru dia boleh dioperasi.
Oke, itu dia topik kita hari ini. Ada yang mau didiskusiin sebelum kita coba bahas soal dan kita coba kahutnya? Ada yang mau ditanya? Kalau gitu coba kita bahas soalnya ya. Nih, yang pertama ditanya derajat luka. Oh, gampang banget nih, teman-teman. Ada pasien luka bakar, ya kan? Merah daerah punggung, habis berjemur. Aduh, dari sini udah tahu kita sunburn nih ya kan? Kulitnya merah. Bulanya nggak ada cerita bula di sini. Nyeri, merah, sunburn, derajat satu. Sunburn derajat satu. Lanjut, oke. Derajat 2 sekaligus hitung berapa kebutuhan cairannya. Oke, berarti harus kalau menghitung kebutuhan cairan, harus tahu rule of nine-nya. Oke, yuk. Ada luka bakar, teman-teman. Lihat nih, luka bakarnya itu sebenarnya 1 jam yang lalu. Oke, ini sebenarnya nggak ada jawaban yang paling tepatnya ya. Oke, lengan dan dadanya ya. Oke. Kemudian udah 1 jam yang lalu, luka bakarnya ada bula, bulanya warna merah. Oke, udah tahu lah ya kalau bula warna merah itu berapa. Dan ini teman-teman nih, lihat seluruh lengan kanan dan dada. Yuk, berapa persen teman-teman? Seluruh lengan kanan dan dada. Seluruh lengan kanan. Berarti ada berapa persen? Lengan kanan nih, kalau seluruhnya semua, 9 ya kan? Dada, 9 juga. Berarti luas luka bakarnya adalah 18%. Ya kan? Maka gimana menghitung kebutuhan cairannya? Pakai rumus Baxter. Ya, 4 kali berat badan kali luas luka bakar. Ya, maka kalau dia 4 dikali berat badannya itu 50 kali luas luka bakarnya ada 18. Berarti ini 3.600 ya, 3.600 bagi 2 dulu. 1.800 1.800. Yuk, berarti jawabannya yang mana teman-teman? 1.800 derajat berapa dia? Kalau gula merah 2A, 2B? Oke, 2A. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang C. C ini sebenarnya salah, teman-teman. Kurang tepat. Ada yang tahu nggak? Harusnya jawabannya C ini karena yang mendekati aja. Ada yang tahu C itu salahnya di mana? Kalau ada yang tahu berarti udah paham nih. Ya, C itu iya 8 jam. Oke, harusnya berapa jam? Benar, harusnya berapa jam? Oke, mantap. Harusnya 7 jam, benar. Jadi salah yang C itu 7 jam harusnya. Kenapa? Karena udah 1 jam yang lah. Lalu kan tadi abang bilang 8 jam semenjak kejadian. Iya, mantap. Yuk, lanjut. Berarti udah bisa. Ada bayi 10 hari ya. Oke, sering bayi tanpa aktif. Oke, nih dikasih tahu rongga mulutnya tampak celah pada langit-langit tapi tidak mencapai gusi. Oke ya, jadi tidak dari ujung ke ujung lah istilahnya teman-teman ya. Oke, apa nih teman-teman? Di langit-langit mulut aja. Ya, teman-teman. Tidak sampai gusi, berarti tidak dari ujung ke ujung. Nih, teman-teman ya. Ada celahnya nih. Iya, berarti palatoschisis aja ya yang incomplete, ya kan? Karena nggak dari ujung ke ujung. Oke, habis soalnya. Ya, ada yang mau didiskusiin nggak? Kalau nggak ada, cobalah kita main kahutnya ya teman-teman ya. Walaupun ini kita terbatas banget nih pesertanya, ya yang ada waktu luang boleh deh coba. Sekalian kita review-review topik hari ini ya. Oke. Ya, boleh deh. Yang luang waktunya, silahkan coba join Kahoot-nya.
Oke, ada lagi yang mau coba join? Oke, kalau nanti ada yang mau join di tengah-tengah, boleh ya, tinggal di-input aja teman-teman PIN-nya ya. Kita coba mulai Kahoot-nya. Ya, untuk tata laksana RW-nya yang mana nih yang sesuai teman-teman? Oke, hati-hati teman-teman. Nih, lihat nih. Memang betul, untuk periksa RW kan triple RW manuver. Ada head tilt chin lift, ada jaw thrust. Coba lihat, kapan jaw thrust? Kalau ada suspek cedera kepala dan leher. Di soal kita, di sini ada cedera pada sisi kepalanya ya. Lobus parietalnya nih. Kepala kanannya itu ada jejas. Berarti itu tidak boleh pakai head tilt dan chin lift. Kalau ada cedera di kepala atau di leher, ataupun keduanya, yang boleh harus dengan jawab trust karena pasiennya nggak sadar. Tapi kalau dia sadar ya suruh aja bicara aja, gitu ya. Jadi kesalahan hetil dan chin lift itu tidak boleh karena ada cedera di kepala. Gitu. Hati-hati ya. Ya. Lanjut soal yang berikutnya nih. Diagnosanya apa nih? Nah, jangan bingung ya. Cekung dengan cembung. Gambarannya bikonkaf. Oke, ingat tadi ya, cekung kaf. Jadi kalau cekung itu bikonkaf. Cekung itu atau boleh juga crescent atau boleh juga seperti bulan sabit atau semilunar itu gambaran dari SDH. Kalau cembung itu EDH, teman-teman ya. Jadi cekung kaf. Oke, ya. Soal yang berikutnya, diagnosa. Apa nih diagnosanya? Oke, gampang benar semua ya. Terpenuhi syaratnya ya. Minimal tadi ada tiga. Oke, pas tiga. Memenuhi syarat minimal, berarti boleh flail chest. Kalau nggak memenuhi syarat minimal, maka diagnosanya menjadi fraktur kosta ya. Mantep. Ya. Soal berikutnya, diagnosa. Hati-hati, coba dibaca dulu nih. Ada jebakannya nih soalnya nih. Oke, memang ya hati-hati ya. Ini memang bisa hematotoraks, bisa pneumohematotoraks. Gambarannya ini teman-teman. Ingat ya, karena waktu diperkusi suaranya redup, itu udah pasti cairan teman-teman. Jadi cairan kalau diperkusi itu redup, ya. Oke, berarti bisa hematotoraks, bisa pneumohematotoraks. Ingat, kalau gambaran hematotoraks itu ronsennya adalah ada meniscus sign, ada sudut costophrenikus yang tumpul. Tapi kalau ada pneumo dan hematotoraks, gabungan pneumotoraks dengan hematotoraks, itu sudut costophrenikusnya tumpul, tidak ada meniscus sign-nya, atau nama lainnya air fluid level. Bedakan dengan paru-paru, di abses paru, kalau abses paru itu kavitas dengan air fluid level. Ya, oke, mantap. Banyak yang benar ya. Oke, soal berikutnya, diagnosis. Apa nih diagnosis?
Ini gampang nih ya. Oke, gampang ya. Ususnya keluar karena nggak ada dinding perut depannya, tapi masih dibungkus oleh selaput. Maka itu ompalokel. Kalau nggak ada selaputnya lagi, namanya gastroskisis. Ya. Oke, ya. Soal berikutnya, diagnosis. Ya, ada kayak string atau kayak umbrella katanya. Oke, ingat ya teman-teman ya. Kalau atresia esophagus tuh no bubble. Kalau HSP itu single bubble boleh. Itu kalau nggak pakai zat kontras. Kalau pakai zat kontras boleh dibilang string, caterpillar, mushroom, umbrella boleh. Kalau atresia duodenum double bubble, jejunum triple bubble, ileum multiple bubble ya. Ya, soal terakhir, ya diagnosis. Ya, BAB-nya warna merah, anaknya usia 8 bulan. Dijumpai kayak Porsio katanya. Porsio like sign. Nama lain Porsio itu target boleh, donat boleh. Iya, benar invaginasi ya. Oke, benar semua, mantep. Kita lihat. Oke, teman-teman. Ya, gimana? Ada yang mau didiskusiin, Kak? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada mungkin itu yang bisa Abang share ke teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian. Bang mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Yuk, kita tutup dengan baca doa. Doa kita mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih teman-teman. Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Iya, sama-sama teman-teman.